Bismillahirrahmanirrahim. Di bagian ini kita akan membahas tentang Introduction to Infinite Series atau pengantar tentang deret tak hingga. Di sini kita akan mulai dengan melihat definisinya, kemudian juga contoh-contoh beserta sifat-sifat, juga contoh yang menggunakan sifat-sifatnya. Tentu kita lihat terlebih dahulu gambarannya untuk deret tak hingga itu seperti ini. Misalnya kalau kita perhatikan itu biasanya ditulis seperti ini: X1 ditambah X2 ditambah seterusnya ditambah Xn ditambah dan seterusnya. Jadi kita jumlahkan, tidak ada ujungnya, dijumlahkan terus menerus. Itu maksudnya deret tak hingga atau infinite series. Namun kalau kita lihat definisi yang seperti ini, itu agak repot karena kita tidak melihat adanya nilai dalam notasi ini, sehingga kita nanti akan melihat bahwa konstruksi definisinya bisa mengarahkan kita ke tinjauan bahwa ada yang dikatakan nanti sebagai deret yang konvergen. Jadi sudah bisa didekati bahwa ada nilainya. Coba kita lihat definisinya. Jika X atau di sini ya X besar sama dengan barisan Xn di real, maka deret tak hingga, atau kadang kita nanti sederhanakan dengan kata deret saja, yang dibangun oleh barisan X adalah barisan S sama dengan SK yang didefinisikan dengan S1 adalah X1, S2 adalah S1 tambah X2, artinya X1 tambah X2, kemudian secara umum SK sama dengan SK kurang 1 ditambah XK, atau X1 ditambah X2 ditambah seterusnya sampai XK, seperti itu polanya. Jadi seperti itu pendefinisian untuk deret S. Inilah yang kita sebut sebagai deret tak hingga. Bilangan, adapun di sini bilangan Xn itu kita katakan sukunya, suku dari deret. Seperti ini misalnya suku pertama, suku kedua sampai suku ke K. Kemudian SK sendiri kita namakan jumlahan parsialnya. Jadi ini jumlahan parsial pertamanya, jumlahan parsial kedua, dan ini bentuk jumlahan parsial ke K-nya. Kemudian di sini kalau misalnya limit dari S itu ada, jadi ceritanya ini limit S ini nilainya ada, maka kita katakan bahwa deret tersebut konvergen, dan kita sebut bahwa limitnya ini atau nilai limit dari S ini sebagai jumlahannya atau sebagai jumlahan dari deret, atau kita katakan juga sebagai nilai dari deret ini. Jika limitnya tidak ada, kita katakan bahwa deret S ini divergen, ya, mirip-mirip lah istilahnya di barisan konvergen. Kemudian notasi selanjutnya, terkadang deret ini nanti kita notasikan dalam bentuk sigma seperti ini. Jadi ada 3 bentuk: sigma xn, kadang juga sigma xn tanpa kurung, tidak pakai kurung seperti yang pertama. Kemudian kadang juga sigma xn kita tuliskan indeksnya mulai dari berapa. Jadi di sini n sama dengan 1 sampai seterusnya, atau dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa dia tak hingga deretnya. Kemudian S ini, S yang tadinya ini adalah simbol dari, jadi ini sebenarnya begini, S yang ini. Namun di sini nantinya kalau kita lihat, misalnya sebentar, jadi bentuk ini untuk menotasikan bentuk deretnya, juga termasuk untuk menotasikan nilai limit dari S. Jadi ini bisa menyimbolkan juga nilai limit dari S, bisa juga untuk menyatakan deretnya saja, menyatakan nilai limit dari S ketika limitnya ada. Jadi
nantinya pokoknya kalau ditulis seperti ini tidak ada masalah, yang 3 benil ini kita ikuti saja seperti itu. Kemudian di sini terkadang nanti kita temukan deretnya itu konvergen ataupun divergen. Tentu hal ini yang banyak nanti kita akan cek atau akan periksa. Jadi kita tidak terlalu, harusnya kita bisa memperhatikan bahwa fokusnya di sini nanti apakah deretnya konvergen atau malah justru deretnya divergen. Jadi ini yang banyak nanti akan kita pelajari juga dengan sifat-sifatnya. Selain notasi dalam bentuk di atas itu, terkadang juga nanti deretnya itu bisa dimulai dari suku ke 0. Jadi tadi kalau kita perhatikan kan mulai dari X1. Tidak masalah juga nanti kalau bentuknya seperti ini, yang 3 ini. Yang ini itu tidak ada masalah. Mau mulai dari ke5, ke99 atau ke berapa saja, namanya tetap deret tak hingga. Mengapa? Karena kan tetap di jumlahan dari bilangan-bilangan sebanyak atau tak berhingga banyaknya bilangan. Kemudian di sini yang penting kita perhatikan, meskipun secara umum sequence dan series di sini di buku itu kalau kita di umumnya itu dianggap sama, namun untuk pelajaran di sini kita bedakan. Jadi sequence itu untuk barisan, series di situ untuk deret. Jadi jumlahan itu kalau series, sequence itu tidak dijumlah seperti itu. Meskipun arahnya kan series itu kita buat definisinya sedemikian rupa sehingga menjadi barisan agar lebih mudah dilihat nilainya nanti. Kita lihat dulu satu contoh. Misalkan X itu adalah barisan sama dengan barisan R pangkat N. Jadi bisa dibilang ini barisan geometri ya, karena R pangkat N modelnya. Dimana R-nya di sini bilangan real. Ini deret geometri. Kalau ini barisan geometri ini. Ini barisan geometri ini. Barisan geometri, sedangkan ini sudah deret geometri. Yang ini di bawah. Mengapa? Karena sudah jumlahannya. Jadi R pangkat N itu sama dengan 1 tambah R kuadrat ditambah seterusnya tambah R pangkat N dan seterusnya, tidak ada ujungnya. Kita akan melihat bahwa, atau kita akan menunjukkan bahwa jika mutlak R-nya itu kurang dari 1, maka deret ini konvergen ke 1/1 kurang R. Kemudian di sini Sn-nya sendiri itu kan bentuknya seperti ini. Dan jika kita kalikan Sn dengan R, nanti akan menjadi Sn dengan R, dan kita mengurangi dengan ini, kurangi dengan Sn ya, kita akan peroleh seperti ini. Jadi maksudnya mengurangkan ke hasil dari Sn, artinya begini, Sn itu dikurangi dengan SNR seperti itu. Ini sama dengan sebentar ya, ini kan sama dengan Sn nya kan tadi ini 1 tambah R kuadrat, R ditambah R kuadrat tambah seterusnya. Kemudian yang kedua itu Sn nya dikali R, berarti R ditambah R kuadrat ditambah R pangkat 3 tambah seterusnya, sehingga ini kalau dikurangkan hasilnya kan dikurangkan ini hasilnya 1 ya. Iya, hasilnya 1. Sebentar kita periksa dulu. Ya maksudnya seperti ini. Ini kan Sn, berarti harusnya ini sampai R pangkat N ya. Kemudian ini R pangkat N ditambah R pangkat N kurang 1. Makanya di sini bersisa 1 kurang R pangkat N tambah 1 maksudnya. N tambah 1. Nah, ini yang diperoleh hasilnya. Jadi Sn kita kurangkan dengan Sn yang telah dikali dengan R. Sehingga dari sini diperoleh rumus Sn-nya nanti. Kita peroleh rumus Sn-nya, berarti dari rumus Sn-nya itu kita juga akan peroleh hasil ini. Yang ini. Sn dikurang 1/1 kurang R itu sama dengan R pangkat N tambah 1/1 kurang R. Ini bisa kita lihat dengan konsep konvergensi dari bentuk ini. Kita bisa lihat bahwa Sn-nya ini pasti konvergen ke 1/1 kurang R. Mengapa? Ini bentuknya. Tentu dari sini kita mesti mensyaratkan ini. Mutlak R itu kurang dari 1.
Itu akibat dari ini, mutlak R kan konvergen ke 0 ketika R-nya itu kurang dari 1 ya. Seperti itu. Nah, jadi menurut konsep deret geometri pun kita sudah temukan ini sebenarnya. Jadi ini bisa dilihat sebagai metode lain untuk menemukan, atau bisa kita katakan ini sebagai metode lain untuk membuktikan bahwa deret geometri itu yang bentuknya seperti ini, jumlahnya adalah 1/1 kurang R. Saya kira cukup jelas seperti itu.